Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, kuat, istiqomah dalam melakukan pembelajaran serta istiqomah dalam membantu kedua orang tua di rumah. Istiqomah juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar segera si Covid ini di bumi hanguskan atau dihilangkan dari bumi ini. Ya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas secara normal atau sedia kala. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kakak sudah membahas seputar adab bagaimana kita bertamu yang baik, tata krama bertamu sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran. Karena Islam bukan hanya mengajarkan tentang ibadah, namun di luar itu, jadi tentang hal-hal yang kecil, bahkan tentang bersilaturahmi itu telah diajarkan di dalam agama Islam. Ya, kemarin disimpulkan bahwasanya yaitu langkahnya yang pertama mengucapkan salam, minta izin, apabila diizinkan maka masuk di tempat yang disediakan, duduk, kemudian menjaga pandangan. Apabila tidak diizinkan, maka segera kembali ke rumah. Seperti itu. Adapun insya Allah pada hari ini kita atau kakak akan menyampaikan seputar bagaimana adab dalam berteman. Oleh karenanya sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya di halaman ke-104. Jadi ada berteman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita memiliki seorang teman atau sahabat yang baik, yang memiliki akhlak baik, terpuji, kebiasaannya baik, tentu kita akan merasa senang, gembira, bahagia, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kita memiliki sifat yang baik, akhlak yang terpuji, kebiasaan yang baik, maka orang-orang lain akan senang kepada kita. Sebaliknya seperti itu. Bahkan keluarga kita akan senang kepada kita. Oleh karenanya, terus apakah langkahnya? Apakah caranya agar saya memiliki akhlak yang baik dan terpuji kepada teman-teman saya sehingga saya disenangi oleh teman-teman saya? Nah, di sini ada triknya. Ada langkah yang mesti dilakukan. Yang pertama yaitu selalu berbagi dengan teman, baik suka maupun duka. Jadi, mungkin barangkali terkadang teman kita mungkin tidak jajan dan lain sebagainya. Bisa kita membantunya. Kita berbagi makanan yang kita bawa dari rumah, atau mungkin ketika kita jajan kita bagi dua dengan teman kita. Nah, inilah salah satu langkah atau cara agar kita lebih dekat, agar kita tentu hal ini dapat memberikan pahala juga kepada kita karena membantu orang lain, apalagi membantu teman. Jadi di sini berbagi yang pertama. Adapun yang kedua yaitu memberikan yang terbaik kepada teman. Jadi yang terbaik bukan karena contoh ya, kalian memiliki bajunya sudah jelek, kekecilan dan lain sebagainya, jelek lah. Kemudian kalian berikan kepada teman. Nah, ini bukan hal yang terbaik. Ketika kalian memberikan kepada orang lain, maka berikanlah hal yang terbaik. Ya, kalau bisa berikan baju yang baru. Atau mungkin berikan mainan kepada teman kalian, mainannya kalian sukai, yang kalian cintai, yang kalian senangi. Berbagi kepada teman. Wah, itu Masya Allah, pahalanya sangat luar biasa. Jadi memberikan hal yang terbaik kepada orang lain, bukan hal yang karena mungkin sudah jelek dan lain sebagainya baru diberikan kepada teman. Ya, hindari seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu selalu memberikan kemudahan. Ketika teman kita kesulitan dalam memahami pelajaran, kita ajarkan, bantu kita ajarkan. Kemudian ketika teman kita mungkin terkena musibah dan lain sebagainya, kita bisa membantu, memberikan kemudahan. Mungkin dengan memberinya makan, atau memberikan sedikit bantuan yang kita miliki. Kalau banyak lebih baik lagi, seperti itu. Adapun yang keempat, yaitu tidak pernah mempersulit. Jadi bukan mempersulit, ya, tapi memudahkan yang seharusnya. Kemudian memberikan kelonggaran bagi teman yang yang sedang dalam kesempitan. Mungkin teman kita memiliki pinjaman atau utang kepada kita, namun kondisinya untuk saat ini masih belum bisa menggantikan karena adanya kendala dan lain sebagainya, maka kita beri kelonggaran, kita beri waktu lagi ke belakang agar dimudahkan.
Ya, jadi diberikan kesempatan lagi waktu yang panjang untuk membayar utangnya, contoh seperti itu. Ya, namun di sini memberikan kelonggaran bagi teman yang sedang kesempitan. Ya, adapun mempunyai sikap toleransi, kemudian tidak egois atau menang sendiri. Jadi kita harus loyal kepada teman. Kemudian mempunyai sikap tolong menolong, bantu membantu, baik saat suka maupun duka, saat senang maupun saat susah, saling membantu dan menolong. Kemudian adanya sikap solidaritas, dan yang terakhir yaitu adanya kerjasama yang baik antar keduanya, saling mendukung antar keduanya. Ya, bukan hanya membutuhkannya saja. Ketika butuh berteman, ketika tidak butuh ditinggalkan, tidak. Namun saat susah maupun saat senang, saling membantu, saling mendukung untuk kemajuan bersama-sama. Seperti itu. Itulah langkah atau cara agar bagaimana adab berteman yang baik. Seperti itu. Namun di dalam Islam, di sini, di dalam buku ini ada keterangan bahwasanya secara Islami dalam berteman adalah memiliki sifat at-ta'awun. Ya, ta'awun, yang mana ta'awun adalah perilaku yang lahir dari niat, ya, ingin membantu dan bekerja sama dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan. Dan tujuan yang mulia pastinya, yaitu menciptakan kebaikan dan kemakmuran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, semua orang, baik mereka kaya ataupun miskin, pasti membutuhkan. Orang kaya punya duit, tapi dia tidak punya pembantu atau tidak punya pekerja untuk membangun rumahnya. Untuk apa uangnya? Ya, maka setiap manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Karena kita makhluk sosial, membutuhkan kehadiran dari orang lain. Ya, oleh karenanya sikap kita mesti difikirkan dengan baik-baik. Bagaimana kita bersikap yang baik di hadapan teman, di hadapan orang lain. Karena ketika kita melakukan atau tidak memiliki akhlak yang terpuji atau memiliki akhlak yang buruk, maka tentu akan berdampak juga kepada orang-orang yang di sekitar kita. Apa itu, Kak? Jadi ketika kita tidak memiliki akhlak yang terpuji, maka tentu akan susah untuk mencari teman. Itu yang pertama. Kedua, bahkan ditinggalkan dari orang-orang yang lain, bahkan dimusuhi karena tidak disenangi. Kemudian tidak dihormati atau tidak dihargai, tidak mendapatkan kasih sayang baik dari guru, teman. Kemudian tidak disenangi, ya, susah untuk mendapatkan bantuan, dan juga tidak mendapatkan perhatian dari orang yang dicintai, baik itu kakak maupun orang tua. Nah, inilah dampak ketika kita tidak memiliki akhlak yang terpuji atau memiliki akhlak yang buruk. Jadi sebaiknya kita sebagai muslim, anak muslim, maka harus di dalam diri kita memiliki akhlak yang terpuji, yang baik, sehingga tentu nantinya disenangi oleh orang-orang lain. Baik orang yang mencintai kita, orang tua, kakak, dan lain sebagainya, maupun orang-orang yang jauh, yaitu teman-teman kita dan lain sebagainya. Ya, di sini oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya membiasakan diri dalam bersikap hidup yang baik, kemudian membiasakan diri dalam memberikan pertolongan atau tolong-menolong kepada orang lain, dan memiliki akhlak terpuji secara Islami pastinya. Tujuannya apa? Tentu tujuannya nanti sewaktu-waktu kita tidak pernah tahu, mungkin kondisi kita mendapatkan musibah dan lain sebagainya, maka sewaktu-waktu kita akan dibantu. Ya, karena kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah, ya, nanti sewaktu-waktu kita akan dibantu dan diberikan pertolongan oleh orang lain. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, inilah adab berteman yang baik, yang mana saling melengkapi kekurangan yang ada. Karena tentu sebagai seorang muslim, kalian pasti memiliki kekurangan. Namun ketika kita berteman, insya Allah akan bisa tertutupi segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bagian akhir, sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, Kakak bacakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Jadi di sini, di dalam firman ini, di dalam Al-Quran,
disampaikan bahwasanya kita agar senantiasa memberikan tolong, menolong atau pertolongan kepada orang lain. Kita tolong menolong, saling tolong menolong dalam kebaikan. Bukan tolong menolong dalam keburukan, mencuri, bekerja sama, atau mungkin merampok bekerja sama. Tidak. Ya, itu salah. Ya, karena semua yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan. Kita melakukan yang baik, insya Allah akan mendapatkan pahala. Apabila kita melakukan atau merencanakan hal yang buruk, tolong menolong untuk melakukan hal yang buruk, maka tentu Allah akan memberikan dosa dan siksaan yang pedih kelak di hari akhir. Seperti itu. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tentu dari pembelajaran ini bisa kita simpulkan dan banyak kebaikan yang akan didapat ketika kita memiliki akhlak yang terpuji dengan orang lain, terutama kepada teman-teman kita. Seperti itu. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat dan lain sebagainya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.